Pak Prabowo Subianto, bagaimana ini Pak? Kalau benar info yang akan memunirkan saya dan saya dapat 3 orang mendatangi domisili saya, menanyakan saya, pemuda berbadan tegap, ada nggak jaminan untuk rakyat semacam kami? Ijazah SMA apa yang dipakai oleh Gibran untuk mendaftarkan diploma di UTS Insearch? Itu perlu diinvestigasi, tapi sayangnya DPR tidak punya nyali. Oke, baik. Ini orang Bali gini ya. Jadi kalau kalian yang merasa bahwa kami jauh bang, ya saya juga jauh ke sini, ya kan? Ke Jakarta juga jauh, butuh ongkos segala macam. Ya ini memang perjuangan dan tidak ada bohir sama sekali sampai detik ini, ya 1 rupiah pun tidak ada. Oke, terkait dengan tadi intimidasi, ya yang dialami rekan-rekan di Solo, ya terkait dengan adanya 100 orang massa yang dibayar, itu memang resiko perjuangan. Dan saya dapat info dari domisili saya bahwa ada 3 orang yang mencari saya, ya 3 orang mencari saya, tidak tahu maksudnya apa, ya karena sebelumnya saya sudah 3 kali mobil saya dirusak, ya pertama kaca kiri depan, yang kedua kaca kanan dan kaca tengah, dan ban kanan, ya ban kanan depan belakang disobek, dan yang ketiga kaca depan. Jadi itu memang bagian dari perjuangan. Tapi apakah itu membuat kita menjadi pengecut? No, ya. Bahkan sudah ada beberapa orang yang memberitahu saya info A1 katanya, Bang Rismon akan dimunirkan. Ya terserah. Ya. Bagi saya hidup hari ini bisa bernapas, besok bangun pagi masih bisa bernapas, itu sudah karunia, sudah gift, sudah hadiah. Ya. Berikutnya ya di sini kita jelaskan lagi kenapa sih tema kita makzulkan Gibran adili Jokowi. Kalau adili Jokowi sudah jelas ya. Makzulkan Gibran itu Gibrannya dulu dimakzulkan, baru Jokowi bisa diadili. Jangan dibalik kalau menurut saya ya. Makzulkan dulu Gibran. Kenapa? Makzulkan Gibran itu gampang. Tinggal political will dari Pak Prabowo Subianto aja kok. Ya, karena memang kami sudah mendatangi Ditjen Dikdasmen, sekretarisnya saat ini Dr. Eko Susanto. Memang Gibran nggak lulus SMA, Gibran nggak punya ijazah SMA. Ya, kalau dari pihak seberang mengatakan itu kan mereka sudah S1. Halo, pendidikan itu sekuensial, berurutan. Kalau SD mukos bodong, maka SMP sampai ke atas itu bodong. Itu pendidikan. Kalau Anda menipu SMP, maka SMA dan lainnya itu bodong. Ya. Jadi kalau SMA nggak lulus, maka sarjananya dari MDAS juga bodong. Memang Gibran nggak lulus SMA, hanya sampai kelas 1 SMA di Orchard Park Secondary School. Itu terkonfirmasi di Ditjen Dikdasmen, hanya mereka tidak berani konferensi pers di luar mengatakan yang sebenarnya lewat mulut mereka kepada media ataupun wartawan. Ya, jadi harus lewat mulut saya, ya mulutnya Pak Rosuryo, Bu Tifa, Bu Kurnia, ya Bang Jamahda Girsang. Tapi itulah yang kami dengar. Tidak kami kurang-kurangi dan tidak kami tambah-tambahin. Dia hanya memiliki 1 raport 1 tahun. Sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Ditjen Dikdasmen adalah raport 3 tahun. Jadi ini sebenarnya Pak Prabowo Subianto saya yakin sudah tahu. Cuma
pekerjaan Pak Prabowo Subianto akan lebih ringan ketika kami expose ini, ya, ketika kita desak, ya, saya yakin Pak Prabowo Subianto juga menunggu pergerakan rakyat. Seberapa besar sih keinginan rakyat untuk Gibran ini diturunkan? Ya ayo kita bersama-sama. Bagaimana? Ya, kalau kalian mengeluh, bang saya jauh, saya pun jauh. Bang saya nggak ada duit, ya saya pun ngumpulin duit sendiri. Ayo kita ketemu, berkumpul kita di Ditjen Dikdasmen, nanti Mbak Menu dari ARM itu akan menginisiasi. Kita kumpul untuk mendesak agar Ditjen Dikdasmen mencabut surat keterangan penyetaran ijazah SMK yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh mereka pada Agustus 2019. Itu jelas itu surat keterangan palsu. Surat keterangan tidak prosedural. Makanya ketika dalam pertemuan saya tanya, ya saya tanyakan hal yang paling penting. Pernahkah ada presiden seperti ini sebelum dan sesudah Gibran? Tidak ada. Ini adalah satu kasus, satu-satunya kasus di mana penyetaran ijazah dilakukan hanya membutuhkan 1 tahun raport ditambah UTS Inserts, katanya program diploma 2 tahun, berarti D1 dan D2. Padahal D1 dan D2 di UTS Inserts atau yang sekarang bernama UTS College itu syaratnya adalah lulus SMA. Pertanyaannya, ijazah SMA apa yang dipakai oleh Gibran untuk mendaftarkan diploma di UTS Inserts? Itu perlu diinvestigasi. Tapi sayangnya DPR tidak punya nyali, ya. Justru kita yang melakukan kerja-kerja DPR saat ini, meskipun kita nggak dibayar oleh negara, ya. Kerja-kerja jurnalistik pun kami yang melakukannya. Bahkan media besar pun malah mendapat info dari kami. Mereka tidak mendatangi Ditjen Dikdasmen untuk menanyakan langsung. Kami yang menanyakan langsung, dan itulah jawabannya. Bahwa Gibran sekali lagi tidak punya ijazah SMA karena hanya 1 tahun di Orchard Park Secondary School. Tadi kembali lagi, pendidikan itu sekuensial. Ketika SMP bodong, maka SMA, kuliah dan lainnya bodong. Begitu juga dengan SMA. SMA bodong, Gibran tidak punya atau tidak lulus SMA, maka S1-nya di MDIS Singapura otomatis gugur. Ya, karena yaitu mutlak, ya, pendidikan itu sekuensial dan itu mutlak. Ya. Kesimpulannya Gibran layak dimakzulkan sesegera mungkin. Ya kan? Saya mengharapkan karena mereka ini dari Solo, harusnya teman-teman dari Solo yang bersuara lebih keras karena mereka tidak mewakili orang Solo. Ya. Iya, orang Solo pun ditipu. Sama seperti saya tahun 2014 pun ditipu oleh Joko Widodo. Sekarang yang berani ya ditunjukkan kepada para termulnya, ya. Jadi sekali lagi ya, jadi keluarga ini sudahlah enough untuk membuat susah negara ini. Enough is enough. Ya, jadi kalau Jokowi ini udah selesai sebenarnya. Selalu kita bilang ini di buku Jokowi's white paper itu sudah tidak bisa dibantah mereka lagi. Itu ya. Udah bantahan dari Pak Kasmujo. Mana ada pembimbing yang diakui mahasiswanya membantah? Coba, hanya Jokowi itu dosen pembimbing yang diakuinya, membimbing skripsi maupun akademi, membantahnya. Dan dia menipu rakyat tahun 2017 di UGM. Desnatalis UGM juga menipu dia. Berdrama dengan Pak Kasmujo, padahal Pak Kasmujo tidak ada peranan sama sekali membimbing dia. Itulah kualitas Presiden Jokowi, penipu, pembohong, ya, rakus kekuasaan, serakah, seolah-olah negara ini miliknya. Ya, kalau kita telisik, memangnya ada nenek moyangnya dia berjuang dan mati sebagai pahlawan. Coba ditelisik dulu. Ya, sementara kita jutaan seperti kita, nenek moyang kita berkorban untuk mendirikan republik ini. Ya, istri saya, ya, 2 tulangnya. Abang dari mamaknya kandung tewas di Salatiga, Ambarawa, dikubur massal di sana, 2 nyawa. Ya. Jokowi apa? Menyumbangkan apa? Ya, kalau ditanya para termul itu ya, termul
ternak Kasmujo, bukan. Ternak Jokowi. Ya, Andi Aswan itu. Memang respon siapa? Ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk republik ini. Para termul, jaga omonganmu. Nenek moyang kami tertumpah darahnya untuk republik ini. Jaga omonganmu. Tanyakan Jokowi itu, ada nggak nenek moyangnya tertumpah darahnya untuk republik ini? Kehilangan nyawa. Jangan macam-macam kalian. Mentang-mentang kami rakyat jelata. Ya. Nyawa tertumpah untuk republik ini. Pak Prabowo Subianto, bagaimana ini Pak? Kalau benar info yang akan memunirkan saya, dan saya dapat 3 orang mendatangi domisili saya, menanyakan saya, pemuda berbadan gelap, berbadan tegap, ya bukan gelap ya, tegap. Ada nggak jaminan untuk rakyat semacam kami? Ya, saya ingin kontra narasi kepada para termul. Motivasi politik mereka, RRT dan lainnya adalah memakzulkan Gibran. So why? Why not? Kalau Gibran bisa kita buktikan melakukan perbuatan tercela, memalsukan ijazah SMA-nya, atau tidak punya ijazah SMA tetapi mengaku-ngaku punya ijazah SMA, itu kan perbuatan tercela, dan itu alasan untuk memakzulkan dia sesuai yang diatur pada pasal 7A, 7B Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kalian motivasi kalian menjilat, kami motivasi kami adalah menegakkan aturan hukum, meritokrasi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Gibran itu harus dimakzulkan karena dia punya privilege. Privilege dikasih siapa? 3 lembaga negara selalu saya sebutkan. Pertama, di Jendikdasmen dengan surat keterangan yang dikeluarkan Agustus 2019. Yang kedua, KPU menerbitkan peraturan PKPU nomor 19/2023 pasal 18 ayat 3, mengecualikan presiden dan wakil presiden kalau dia lulus sarjana S1 luar negeri, dikecualikan untuk menunjukkan ijazah SMA-nya dari luar negeri. Itu kan hanya untuk Gibran, itu 2019 dibuat. Baru yang ketiga, Mahkamah Konstitusi mengotak-atik pasal berapa sih? 169 huruf Q, syarat minimal 40 tahun. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Persekongkolan jahat, pemufakatan jahat ini dilakukan oleh 3 lembaga negara. Presidennya siapa? Ya si Jokowi itu. Si rakus kekuasaan itu. Seolah-olah republik ini milik bapaknya, nenek moyangnya. Memangnya ada darah nenek moyangmu tertumpah, hai Jokowi? Sakit hati kita. Ya. Oke, saya berharap relawan Solo harus lebih banyak, lebih kuat suaranya daripada kota lain. Karena dinasti ini bermula dari Solo dan harus diakhiri di Solo. Terima kasih.